Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zubaidah Taslimah, kelas AS 20 DHP, Prodi Akuntansi Syariah. Nah, tujuan dibuat videonya ini adalah untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dinasti Umayyah diambil dari penisbatan nama Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yang merupakan salah seorang tokoh yang penting dalam masyarakat Quraisy pada zaman jahiliyah. Nah, dinasti Umayyah ini dipelopori sekaligus didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan bin Harb. Dan Muawiyah inilah yang pertama kali menjadi khalifahnya. Nah, untuk menjalankan roda pemerintahannya, maka Muawiyah ini memindahkan ibu kota kekuasaan Islam dari Kufah ke Damaskus. Nah, dengan masa pemerintahannya itu kurang lebih 90 tahun lamanya, yaitu sejak Khalifah Ali bin Abi Thalib meninggal. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib tadi, maka orang-orang Madinah mengangkat Hasan bin Ali sebagai pemimpin. Namun ternyata setelah Hasan memimpin, tak lama dari jabatannya itu, beliau menyerahkan jabatannya itu kepada Muawiyah. Nah, hal ini dilakukan oleh Hasan karena untuk mendamaikan kaum muslimin. Sebab pada masa itu sedang gencar-gencarnya dilanda berbagai macam fitnah, mulai dari terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perang Jamal, perang Siffin, sampai pada akhirnya terbunuhlah Khalifah Ali bin Abi Thalib di Kufah. Sehingga pada masa itu dikenallah peristiwa itu sebagai Am al-Jamaah, yaitu sebagai tahun perdamaian umat muslim. Nah, sekarang kita berlanjut kekuasaan Muawiyah. Nah, memasuki kekuasaan Muawiyah ini yang merupakan awal dari kekuasaan Bani Umayyah, masa pemerintahannya itu yang awalnya bersifat demokratis berubah menjadi monarki hereditaris, yaitu kerajaan yang turun-temurun. Nah, ini semua atas pola kepemimpinan dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdasarkan hal itu juga dikabarkan bahwa Muawiyah ini ternyata memang melanggar perjanjian yang sudah sepakati bersama, yaitu pada poin bahwa Muawiyah ini tidak berhak mengangkat khalifah dan penggantinya, dan pemilihan khalifah ini diserahkan kepada Dewan Syura Muslim. Selain daripada itu, Muawiyah yang dibesarkan sebagai pemimpin ini dengan pola pengetahuan politiknya yang dimilikinya, beliau mampu menciptakan kebijakan-kebijakan serta terobosan yang dinilai luar biasa, sehingga pada akhirnya membuat kekuasaan umat Islam menjadi semakin luas. Nah, pada masa Bani Umayyah ini ada 14 orang pemimpin yang menjadi khalifah. Dengan khalifah yang pertama itu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, dan yang terakhir itu ada Marwan bin Muhammad. Namun ternyata dari 14 orang tadi itu ada 5 khalifah yang dinilai sangat luar biasa pada pola kepemimpinannya, yaitu ada Muawiyah bin Abu Sufyan, Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir itu ada Hishim bin Abdul Malik. Lalu bagaimana sih dengan perkembangan dinasti Umayyah ini? Nah, perkembangan ataupun kemajuan pada masa Bani Umayyah ini bisa kita lihat dari berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang perekonomian. Nah, bisa kita lihat bahwa pada masa pemerintahan Abdul Malik, mereka berhasil menciptakan dinar emas dan dirham perak. Kemudian, dari sisi perluasan daerahnya, mereka juga memiliki kekuasaan yang sangat luas. Kemudian di bidang seni, salah satu contohnya itu mereka juga memiliki Masjid Damaskus yang dibangun pada masa pemerintahan Walid bin Abdul Malik. Dan yang terakhir itu ada di bidang pengetahuan. Nah, pada masa ini mereka itu mengalami perkembangan, baik itu ilmu pengetahuan agama maupun ilmu pengetahuan umum. Yang salah satu contohnya itu ada ilmu kedokteran. Inilah ulasan singkat dari saya mengenai dinasti Bani Umayyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.